Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rahayu Farm, petani sapi Kebumen. Di video kali ini kita coba mau ajak teman-teman buat lihat kandang Rahayu Farm kedua kita yang kebetulan menjelang 2 minggu 3 minggu menjelang Idul Adha ini kandang kita masih berprogres ya teman-teman ya. Nah, untuk yang pertama kita bisa lihat di belakang kita ini kandang kedua kita, cuman masih tahap proses pembangunan. Mungkin bisa dilihat dari kondisinya sendiri ya, sekitar mungkin kurang dari 50% lah ya. Tapi kita coba maksimalkan untuk Idul Adha tahun ini supaya bisa diisi sapi-sapi yang teman-teman mungkin butuhkan untuk Idul Adha nanti. Nah, kita mau sedikit cerita ya teman-teman ya. Jadi lahan ini tuh kita udah beli itu di 2026 ini. Nah, kita punya 2 tempat, satu di area sebelah kiri saya. Ini rencananya kita mau buat bang pakan. Mungkin luasannya sekitar 10 ubin lah ya, mungkin kalau nggak salah daerah sini ya. Nah, itu bisa dilihat teman-teman dari ujung pohon itu yang ada motor kedua sampai dengan ujung pohon yang kecil 2 itu dekat pohon kelapa. Nah ya, untuk gudang pakan sendiri nanti rencananya kita untuk taruh kebutuhan pakan dari Rahayu Farm kedua ini ya teman-teman ya. Di dalamnya mungkin nanti kita akan isi konsentrat, terus kita akan isi ampas tahu, ampas singkong, terus juga nanti di dalam juga kita mungkin akan isi damen juga supaya distribusi ke kandang Rahayu Farm kedua ini bisa lebih cepat dan bisa lebih efisien. Nah, untuk Rahayu Farm 2 sendiri yuk kita coba lihat kandangnya. Nah, kita udah ada di dalam area Rahayu Farm 2. Sedikit ngejelasin, di sini nanti ada mungkin rumah ABK lah ya, atau tempat ABK buat nanti terima tamu, buat nanti teman-teman ABK istirahat. Sama di sini ada dapur dan kamar mandinya juga. Ya, ini lagi dalam proses pembangunan, mungkin sekitar 1-2 minggu lagi lah bertepatan dengan Idul Adha mungkin rumah ini akan rapi. Nah, untuk area ini sendiri nanti kita rencananya akan dibangun juga teman-teman untuk kandang Rahayu Farm kedua. Mungkin bisa dilihat di belakang itu ada kandang pertama kita. Nah, di kandang itu kita coba untuk maksimalin dulu di Idul Adha tahun ini, karena kita melihat beberapa animo dari teman-teman Rahayu Farm yang menanyakan sapi-sapi ekonomis. Jadi di sisa waktu ini kita coba maksimalin kandang kedua kita yang belakang untuk kita isi sapi-sapi ekonomis. Nah, di tempat saya berdiri ini nanti kita akan bangun juga kandang mungkin di tahap kedua dan tahap ketiga. Untuk total kapasitasnya sendiri kurang lebih nanti sekitar 80 ekor teman-teman. Jadi di belakang ditambah kandang tahap 2 dan tahap 3 mungkin sekitar 80 ekoran. Nah, kita lihat yuk kandang pertama kita yang udah jadi. Ya, nah ini kandang tahap pertama kita yang udah kita bangun. Mungkin bisa dilihat sendiri dari kondisinya. Kita tinggal naik atap ya teman-teman ya.
kemarin kita udah coba kejarin untuk naik atap, cuman belum bisa maksimal karena keterbatasan satu dan lain hal di sini. Nah, mungkin ini sekitar 2-3 hari lagi jadilah insya Allah ya atapnya ya. Jadi bisa berdiri secara bagus gitu. Untuk kandang Rahayu Farm kedua ini nanti kita akan isi sapi-sapi ekonomisan ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang lagi mencari sapi ekonomisan mungkin bisa datang ke kandang Rahayu Farm kedua ini untuk lihat-lihat sapinya ya teman-teman. Yuk kita lihat ke dalam. Mungkin kita mau sedikit ngejelasin, di ujung kita punya kandang umbaran yang rencananya nanti mau kita gunakan untuk breeding sapi lokalan Kebumen. Nah, kebetulan ini ada bakalan-bakalannya yang udah kita persiapkan, 1 jantan, ini ada 4 betina. Ini kita pilih terah unggulan yang dari Kebumen ya, supaya kita punya regenerasi sapi-sapi PO yang ada di kandang kita dengan kualitas-kualitas yang unggul. Yuk kita lihat coba. Ya, nah ini kondisi kandang umbaran kita teman-teman. Ini kita lagi progres. Nanti di sini kita akan coba lakukan breeding untuk sapi PO Kebumen terah unggulan. Mungkin sistemnya nanti kita akan kawin tubruk ya teman-teman ya. Rencananya juga kita mau coba buat kandang umbaran ini sebagai percontohan lah, dimana sapi yang nanti kita breedingkan itu nggak kita ikat teman-teman. Jadi nanti kita coba umbar di sini dengan kapasitas maksimal mungkin sekitar 10 ekor lah ya. Nanti untuk isinya sendiri 1 jantan dan 10 betina. Nah, sambil kita nanti cari untuk sapi-sapi betina terah unggulan lainnya. Nah, mungkin kita masuk ya ke sapi ekonomisan yang ada di kandang kita. Nah, ini nggak masuk ya teman-teman ya. Ini Lola, ini penghuni kandang Rahayu Farm pertama yang kita pindahin ke sini karena memang ini belum kita jual. Soalnya di kandang Rahayu Farm pertama itu kan penuh sama sapi-sapi premium yang lagi kita coba pasarkan, dan alhamdulillah udah laku sekitar 60-70% teman-teman. Jadi tinggal 30% di kandang Rahayu Farm pertama. Start bobot dari ada sapi PO itu di 480, terus sampai dengan terberat itu target kita di hampir 800 kilo. Itu masih ada sapi PO 3 ekor, sapi simentalnya masih ada sekitar 4-5 ekor, sama sapi pegonnya sekitar 3 ekor teman-teman. Itu start bobot dari 480 untuk PO, yang simental dan yang pegon itu start dari 500 sampai dengan 800. Untuk sapi-sapi ekonomisan yang ada di kandang kita mungkin kita bisa lihat ya teman-teman ya. Ini yang pertama ada sapi pegon. Ini kita coba tawarkan untuk target bobotnya sendiri. Sapi ini nanti ada di 425 kilo gitu. Teman-teman nanti bisa ngelihat ke kandang Rahayu Farm 2 misalnya teman-teman sedang mencari sapi ekonomisan. Nah, ini sapi kedua kita. Ini ada sapi simental, cuman info dari petaninya ini ada disuntik IB Belgian Blue ya teman-teman ya. Nah, kita sih coba tawarkan juga ya untuk sapi simental ini dengan target nanti Idul Adha insya Allah di 440 kilo. Jadi untuk kandang Rahayu Farm kedua ini kita fokuskan untuk sapi-sapi yang targetnya di bawah 500 kilo atau di bawah 450 kilo. Nah, ini 2 sapi ini contohnya untuk sapi-sapi ekonomisan. Nah, selanjutnya kita ada sapi simental. Untuk target bobotnya sendiri sapi ini nanti ada di 435 kilo.
Insya Allah ini udah kita persiapkan ya, bisa dilihat sendiri badannya cukup bagus ya, gemuk-gemuk. Nah, untuk sapi selanjutnya kita ada sapi PO juga. Ini lokalan Kebumen, 2 ekor ini. Nah, untuk calon sohibul kurban yang lagi mencari sapi PO 2 ekor ekonomisan di kita ada. Kebetulan sapi ini sapi udah memenuhi syarat. Kalau dicek giginya sendiri kemarin udah rampas ya. Artinya sapi ini udah cukup umur untuk dikurbankan. Kalau umur mungkin sekitar 3 tahunan ya, karena sapinya sendiri sudah rampas. Nah, ini kita skip dulu. Ini bakalan nanti kita coba untuk gedekan di tahun depan, karena info dari petaninya ini baru umur 8 bulan. Jadi kita skip dulu, belum kita keluarin. Ini sapi selanjutnya sapi simental ya, mungkin bisa dibilang simental moncong. Ini targetnya 320-an, tapi ini kemarin alhamdulillah udah sold ke Bapak Suka. Sebentar, ini kebetulan kemarin sold ke Pak Kartono. Ini kita antar di Adikarto, dekat dengan desa kita. Nah, untuk selanjutnya sendiri ini ada sapi limosin. Kebetulan kita sudah cek juga, ini sudah memenuhi syarat kurban. Kemarin dilihat dari giginya ini udah poel 2 pasang, artinya udah tumbuh gigi baru 4 buah ya. Ini targetnya sendiri nanti di 335 kilo. Bisa dilihat untuk badannya sendiri cukup bagus ya, dan kepalanya sendiri cukup porem. Di bagian belakangnya kita lihat tuh sangat berisi. Insya Allah dagingnya bisa maksimal. Nah, ini untuk sapi yang terakhir. Ini kita ada sapi pegon. Untuk targetnya sendiri nanti insya Allah Idul Adha di 420. Sapinya tinggi, bisa dilihat. Untuk badannya juga cukup berisi. Insya Allah untuk Idul Adha 2026 ini keluar dagingnya lumayan bagus teman-teman. Nah, kalau yang ini belum, ini kita persiapkan untuk breeding nanti di kandang umbaran kita. Yuk kita lihat dari belakang yuk untuk sapi-sapinya. Ya, kita bisa lihat untuk sapi-sapinya dari belakang. Ini sapi pegon cukup tinggi ya. Ini tinggi saya sekitar 165, ini sebahu saya. Jadi mungkin buat gambaran teman-teman tingginya sapi ini berapa tinggi. Ini sapi tinggi sekali. Cuman karena dari depan kelihatan kecil karena tempat jalan kita di depan itu lebih tinggi dibandingkan palungan. Tuh. Nah, ini sapi limosin kita juga. Ini juga cukup tebal, bisa dilihat dagingnya dengan target 330. Dengan target 330 bisa dilihat untuk dagingnya tebal banget ya teman-teman ya. Nah, ini kita skip karena ini udah sold. Ini kita skip juga karena ini bakalan super insya Allah untuk Idul Adha tahun depan. Nah, ini 2 sapi PO ekonomisan. Ini harganya cuma 20 jutaan teman-teman. Kalau boleh kasih spill dikit, yang ini cuman harga 21.500.000 kita buka. Yang sebelahnya ini cuma 20.500.000. Jadi cukup ekonomis teman-teman, dengan harga 20.500.000 dan 21.500.000 bisa dapat sapi PO yang memang udah memenuhi syarat dan cukup gagah. Kita bisa lihat tingginya. Ini nggak kalah ini seketiak saya teman-teman ya. Tuh, untuk perbandingan ya. Karena dari depan tadi kelihatannya
nggak terlalu tinggi, tapi kalau kita masuk ke dalam ini kelihatannya tinggi. Nah, ini selanjutnya sapi simental, bokongnya udah jadi, cukup semok, bisa dilihat. Ini sapi lumayan lama ya rawatannya. Kemarin saya beli di Januari 2026. Saya titip sama petani dan kebetulan petaninya cukup bagus ya untuk perawatannya, pakan konsentratnya bagus. Jadi bisa dilihat hasilnya cukup bulat ya. Nah, ini sapi selanjutnya ada simental moncong. Ini info dari petaninya di IB Belgian Blue. Mungkin belum terlalu kelihatan ya teman-teman ya, tapi kita bisa lihat dari lekukan bokongnya sih, ini udah kelihatan lekukannya ya. Nanti kita coba tawarkan ke teman-teman untuk simental moncong ini. Mungkin teman-teman ada yang minat. Bisa dilihat untuk sapinya sendiri tingginya seketiak saya ya, belakangnya juga ini punggungnya cukup gagah ya, cukup lurus. Kalau dikeluarin ini gede teman-teman. Ini cuman karena di kandang aja. Temennya tinggi-tinggi jadinya kalah tinggi, jadi kelihatannya kecil atau biasa aja. Nah, ini sapi terakhir. Ini jenisnya Pegon cross limousine lah ya. Ini sapinya juga cukup tinggi. Cuman karena di dalam ketemu sama sapi-sapi yang sepadan, jadi kelihatannya nggak terlalu tinggi banget ya. Untuk kaki-kakinya sama untuk bodinya bisa dilihat cukup semok. Ini juga kita tawarkan ke teman-teman untuk sapi ekonomisan kita ya. Bisa dilihat mungkin. Oke. Nah, jadi itu teman-teman untuk sapi ekonomisan yang ada di kandang Rahayu Farm 2. Jadi stoknya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saat ini ada 7 ekor yang masih ready di kandang Rahayu Farm 2. Yang satu sudah sold, yang satu lagi masih bakalan. Jadi total ada 9 sapi ekonomisan. Yang satu tidak dijual karena masih bakalan prospek tahun depan. Yang satu lagi sudah sold ke Adikarto, jadi masih ada 7 teman-teman. Bisa dilihat tadi untuk sapi-sapinya. Jadi untuk teman-teman yang masih mencari sapi ekonomisan, kita sarankan untuk coba datang ke kandang Rahayu Farm 2. Di sini kita sedia sapi mulai dari bobot 300. Sorry, yang PO ini targetnya ada yang 210, 220 dan satu lagi itu di 260, 270. Nah, untuk yang sapi-sapi merah ini startnya dari bobot 335 sampai dengan 440 kalau nggak salah yang ini ya, nanti targetnya ya. Jadi teman-teman bisa cek langsung ke kandang Rahayu Farm 2 untuk sapi-sapi ekonomisan, dan kita infokan ke teman-teman Rahayu Farm kalau untuk sapi ekonomisan ini kita baru jual untuk area lokalan Kebumen. Jadi untuk di luar Kebumen, mohon maaf tahun ini kita belum bisa siapkan. Kita tahun ini siapkan untuk lokalan Kebumen dulu. Jadi khusus untuk teman-teman yang ada di lokalan Kebumen, monggo datang ke Rahayu Farm 2. Silahkan dilihat sapinya, silahkan dipilih. Nanti untuk komunikasinya bisa ke saya langsung di nomor telepon saya 0818 0744 1170, atau di banner Rahayu Farm juga ada ya. Alamat kita ada di Desa Temanggal, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, atau teman-teman bisa cek di Google Maps Rahayu Farm. Mungkin nanti akan ketembak ke Rahayu Farm pertama teman-teman ya. Nanti dari Rahayu Farm pertama, nanti ABK kita akan arahkan ke Rahayu Farm kedua untuk ngeliat sapi-sapi ekonomisan. Mungkin
Sekian dulu review kandang Rahayu Farm kedua beserta sapi-sapi ekonomisan di Rahayu Farm 2. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.